Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Revarius Gule. Saya mahasiswa PPG kategori K2 ingin melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Mandehe. Adapun Pak, beberapa nanti yang saya tanyakan, saya ucapkan dulu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Baik Pak, kita langsung saja pada inti pembahasan, di mana pada tugas kami itu ada identifikasi masalah yang saya angkat pada tugas saya. Ada 6 poin nanti yang saya tanyakan sama Bapak. Salah satunya yang saya identifikasi adalah peserta didik masih rendahnya semangat belajar. Di mana juga Pak, saya juga mengajar di sini, di sekolah sini, di SMP Negeri 5 Mandehe. Saya melihat masih ada siswa kita masih memiliki semangat yang rendah dalam pembelajaran. Menurut Bapak, apa sih yang menjadikan penyebab terjadinya hal tersebut, Pak? Nah, baik Pak Revarius, sebenarnya penyebab rendahnya semangat belajar siswa ini sudah lama menjadi bagian dari masalah pada pendidikan kita, khususnya di sekolah ini. Itu diawali oleh motivasi siswa karena tidak memiliki impian atau cita-cita, bahkan rasa percaya diri, sehingga itu akan berdampak pada semangat belajar. Yang pertama. Yang kedua, dalam pembelajaran di ruang kelas tidak bervariasinya model pembelajaran, sehingga mengakibatkan peserta didik tidak ada yang semangat, karena pembelajaran yang tidak bervariasi memungkinkan peserta didik itu mengalami rasa bosan atau jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian perhatian orang tua terhadap semangat belajar siswa itu kurang, karena juga itu disebabkan oleh faktor ekonomi di keluarga. Biasanya siswa yang seharusnya belajar mungkin bekerja tenaga medis membantu orang tua ya. Kemudian juga semangat belajar itu karena di dalam lingkungan tempat tinggal siswa terkadang itu kurang adanya pemahaman bahwa pentingnya pendidikan dan pembelajaran itu. Diikuti lagi dengan minimnya fasilitas belajar baik di sekolah maupun fasilitas anak juga di rumah. Lingkungan keluarga ya, Di lingkungan keluarga, sehingga juga menimbulkan siswa itu memiliki pemahaman yang seperti ini. Belajar itu bukan kebutuhan, tetapi inilah hanya sebuah beban yang membebankan mereka, sehingga semangat belajar itu relatif kurang. Itu. Baik Pak, berarti boleh kita ambil simpulnya di situ bahwa yang menyebabkan kurangnya semangat belajar siswa itu adalah yang pertama adalah lemahnya motivasi. Nah, yang kedua tadi pembelajaran yang tidak bervariasi. Dan yang ketiga perhatian orang tua, di mana tadi kebanyakan siswa membantu orang tua untuk bekerja. Kebanyakan pikiran orang tua bahwa sekolah itu tidak dimakan. Ya, bagusnya ini bekerja, dapat uang beli kebutuhan. Ya seperti begitu ya Pak ya. Ini maksud saya pada pertanyaan yang kedua, masih terdapat siswa kita yang masih belum lancar membaca, bahkan menuliskan nama masih susah Pak. Ini menurut Bapak gimana itu sebab kenapa anak tersebut bisa mengalami hal demikian? Betul sekali tuh Pak. Bahkan ini kita temukan di sekolah kita ya. Ada saja siswa yang cara membacanya saja masih kurang, dan bahkan menentukan huruf kapital, menentukan kata depan dalam setiap penulisan itu masih terdapat yang
berkesalahan dalam membuat itu. Nah, biasanya itu yang terjadi itu penyebabnya tadi ada kaitannya dengan yang pertama ya, sehingga kurangnya itu minat belajar siswa mengakibatkan mereka itu kurang lancar membaca. Coba kalau seandainya mereka itu setiap hari belajar dan belajar terus, pastinya membaca mereka itu lancar. Nah, kemudian di keluarga juga harusnya kan, karena keluarga itu merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Betul, ya, diawali dari keluarga. Setidaknya sejak dini mereka itu sudah diajarkan untuk membaca. Ya, walaupun nanti di TK atau di SD mereka itu belajar, tapi setidaknya itu sudah ada dari rumah ya, yang menjadi modal awal untuk belajar membaca. Kemudian di sekolah kita kan ada pembiasan literasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan karena akibat-akibat dari pemahaman siswa tadi yang menganggap membaca itu beban kan, gitu. Sehingga kebiasaan belajar sejak dini itu mengakibatkan siswa kurang lancar membaca saat itu. Berarti kita boleh tarik sisi simpulnya di situ, Pak, bahwa penyebab siswa itu kurang lancar atau masih belum bisa membedakan huruf kapital, yaitu adanya satu, yaitu siswa kurang membaca, membiasakan diri sejak dini. Kemudian kembali juga pada perhatian keluarga tadi. Iya, Itu saya rasa itu benar ya Pak, karena pembelajaran yang utama dan terutama itu adalah dari keluarga. Kemudian baru dari nantinya di sekolah. betul. Dan ini juga termasuk keterbatasan ya, fasilitas, mungkin lingkungan kurang mendukung. Nah, mungkin seperti begitu ya Pak. Sekarang ini masuk poin pada ketiga, di mana di sini ada hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik masih kurang. Pernah juga kita alami di sini Pak, kalau ada pertemuan-pertemuan pembahasan misalnya awal pembelajaran, di mana di situ diundangkan seluruh orang tua yang masuk di kelas 7. Namun kita itu berharap 100%. Namun yang terjadi mungkin yang datang mungkin hanya beberapa persen saja. Oh iya, kok bisa seperti begitu hubungan relasinya antara guru dan orang tua? Ya, sekolahnya dengan orang tua. Ya betul Pak. Sebenarnya masalah-masalah komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah atau dengan guru ini masih lemah. Ini ada kaitannya dengan identifikasi Bapak dari awal tadi ya. Iya. Karena perhatian guru terhadap perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu masih minim. Coba tadi ini yang salah satu contoh, ketika dilayangkan surat kepada orang tua untuk dilaksanakan rapat. Nah, hanya beberapa orang saja yang hadir ya. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang datang di sekolah di sekolah yang mungkin juga ada beberapa faktor juga kita tidak ketahui itu. Kemudian perhatian ini berdampak pada pendidikan anak, udah jelas itu ya. Kemudian orang tua ini lebih sibuk mencari pekerjaan daripada akademik anak di sekolah. Nah, ini dia yang mengakibatkan hubungan komunikasi orang tua dengan guru masih lemah. Nah, mungkin ini termasuk masalah penyebabnya, yaitu masalah ekonomi. Betul, iya. Dimana kita melihat juga rata-rata di daerah kita atau lingkungan kita masih mencari nafkah dengan misalnya berkebun. Mereka itu sibuk. Cobalah kalau ada orang tua yang pekerjaannya kuli bangunan contohnya. Nah, kalau dilayangkan surat untuk rapat di sekolah Pak, nah padahal sudah mau kerja juga ya, ini hitungnya harinya. Nah, begitu Pak. Kalau misalnya di daerah kita, pekerjaan misalnya kuli bangunan itu mendapatkan upah yang sangat lumayan ya. Lumayan bisa
memenuhi kebutuhan Kebutuhan sehari. keluarga. Ketika dia itu datang ke sekolah untuk mengikuti rapat, tentu Ya, bagaimana tidak ada kebutuhan besoknya. Betul. Oh gitu ya Pak ya. Oke, kita masuk pada poin berikutnya Pak. Ini nomor 5. Apakah pembelajaran yang diterapkan di sekolah kita sudah berbasis HOTS? Ya, sebenarnya Pak, ini pada umumnya sudah terlaksana tapi belum optimal, belum semaksimal mungkin. Ya, ini juga disebabkan oleh minimnya kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang berbasis HOTS ini, sehingga kompetensi guru, seorang guru yang diharapkan memiliki kompetensi abad 24 dan 4C itu, ya ketika tidak ada penguasaan secara menyeluruh, secara terintegrasi terhadap itu, maka pembelajaran itu banyak yang tidak berbasis HOTS. Nah, itu. Jadi ini kembali pada kompetensi Bapak dan Ibu guru. Ini sebenarnya ini perlu dikembangkan sebenarnya Pak. Berarti intinya dalam hal ini Pak, kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa diperhitungkan karena instrumen masih berbasis LOTS ya. Ya, LOTS masih belum masuk pada taraf atau level HOTS. Yang HOTS. Ya, dimana di situ pada LOTS itu ada 3 ya, C1, C2 dan C3. Baru nanti masuk pada yang ya, C4, C5 sampai C6. Ini kita masuk pada pertanyaan sesi terakhir ini Pak ya. Dimana di sini apakah di sekolah Bapak sudah digunakan pemanfaatan teknologi? Yang dimana kita lihat ya Pak, zaman sekarang itu canggih-canggihnya teknologi. Ya. Apakah sudah diterapkan di sekolah kita? Ya, kalau di sekolah kita Pak, karena mungkin di sekolah ada wifi, jadi teknologi itu sudah diterapkan tapi belum maksimal Pak. Apa penyebabnya? Ini karena guru yang memiliki pengalaman di bidang IT di sekolah kita ya sangat minim dan bahkan tidak ada ya. Kemudian kemampuan itu dalam mengelola beberapa fasilitas belajar kita harusnya itu yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi komputer. Jadi itulah penyebabnya sekolah kita masih belum maksimal dalam menerapkan teknologi IT. Berarti di sini minimnya masih minim Ya. pengalaman seorang guru tentang informasi, teknologi dan komunikasi. Kemudian walaupun tadi ada ya berupa perlengkapan, Iya, namun fasilitas masih belum memadai ya sepenuhnya. Dimana ya karena tadi itu adanya masih kurang dalam menggunakan pengelolaan informasi dan teknologi. Kemudian tadi belum ada guru spesialis di bidang IT, bidang IT ini ya. Mungkin ke depan mungkin ada ya dari pemerintah kabupaten kita memberikan guru T yang luar biasa di sekolah kita, sehingga metode-metode ke depan bisa kita kembangkan kembali ya Pak ya. Baik, mungkin itu saja Pak yang saya diskusikan atau wawancarai Bapak pada kegiatan tugas saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Bapak. Saya telah menyita waktu Bapak. Terima kasih Pak. Baik, itulah tadi berupa wawancara yang saya laksanakan kepada Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Mandehe sebagai tugas saya pada PPG kategori K2. Terima kasih, salam dari Nias. Ya Om.